Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Sinambidaya dengan kode NIM 120 122 39 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan mekanisme baterai mobil listrik. Oke, sebelumnya apa sih mobil listrik itu? Mobil listrik atau sejarah perkembangan mobil listrik atau electric vehicle atau disingkat EV dimulai dari masalah yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil. Setiap harinya, kendaraan berbahan bakar fosil ini membuang gas CO2 ke atmosfer yang dapat meningkatkan dampak buruk dari efek rumah kaca. Untuk dapat mengurangi dampak buruk ini, maka lahirlah ide untuk mengembangkan kendaraan berbasis listrik yang tidak memproduksi gas CO2 sama sekali. Oke, selanjutnya itu apa sih baterai? Baterai pada mobil listrik yang digunakan bermacam-macam, seperti ada baterai lead acid, litium ion, dan lain-lain. Jenis baterai sangat berpengaruh pada mobil listrik karena perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh baterai. Tetapi baterai membutuhkan beberapa parameter agar dapat bekerja dengan maksimal. Parameternya itu terdiri dari tegangan, arus, suhu, berat jenis, dan repisitasnya. Dari parameter-parameter tersebut dapat dianalisa kapasitas baterai dan dibutuhkan kontrol dan monitor secara tepat untuk menjadikan mobil listrik sebagai kendaraan yang efisien dengan manajemen baterai yang tepat. Oke, buat prinsip kerja baterai sendiri itu ada proses discharge pada sel berlangsung. Bila sel dihubungkan dengan sebab maka elektron mengalir dari anoda melalui beban ke katoda. Kemudian ion-ion negatif mengalir ke anoda dan ion-ion positif mengalir ke katoda. Lalu pada proses pengisiannya adalah bila sel dihubungkan dengan power supply, maka elektroda positif menjadi anoda dan elektroda negatif menjadi katoda. Dalam proses kimia yang terjadi sebagai berikut. Kayak seperti aliran elektron menjadi terbalik, mengalir dari anoda melalui power supply ke katoda. Ion-ion negatif mengalir dari katoda ke anoda dan ion-ion positif mengalir dari anoda ke katoda. Oke, di sini buat sistemnya sendiri tuh kayak sistem penyimbang baterai adalah sebuah rangkaian elektronik yang mengatur baterai agar masing-masing kapasitas antar baterai seimbang. Cara kerja rangkaian penyeimbang baterai dengan membandingkan kapasitas baterai atau tegangan baterai. Setelah itu, jika ada selisih yang cukup besar, maka satu baterai dengan lainnya, maka baterai yang tegangannya lebih besar akan mengisi baterai ke tegangan yang lebih kecil dengan memanfaatkan topologi konverter dari DC ke DC. Nah, yang pertama itu ada passive charge equalization atau dispatch charge equalization atau teknik passive charge equalization menggunakan elemen disipatif untuk digunakan sebagai saklar untuk melewatkan atau mengalirkan energi dari baterai. Dalam teknik resistive sun equalization, resistor dijadikan sebagai saklar antar baterai yang nilainya. Sedangkan pada teknik analog, sun equalization, transistor sebagai saklar dan dioda Zener sebagai tegangan reference setiap baterai. Rangkaian pembagi tegangan dapat digunakan untuk mengatur transistor sebagai saklar. Lalu ada active charge equalization, bila kalau di sini pasif, di sini aktif. Untuk di sini tuh untuk memindahkan energi dari satu baterai ke yang lainnya. Dalam hal ini kapasitor digunakan sebagai saklar. Jika ada perbedaan antara dua baterai, maka perpindahan energi pada kondisi charge akan berasal dari baterai yang kuat ke baterai yang lemah. Dengan bantuan kapasitor di antara baterai tersebut, kekurangan metode ini, baterai ini akan seimbang dengan baterai yang lain, tetapi tidak melihat tegangan referensi dan waktu penyimpanan berlangsung lebih lambat. Oke, itu mungkin itu dari saya dan terima kasih. Dan buat referensinya sendiri, saya mengambil jurnal dari desain perangkat pengisian baterai mobil listrik dengan pendekatan efisiensi lahan dan fleksibilitas produk dari Antonius Dimas Triwibowo, Dr. Dedi Wahyudi.
M. Lalu ada desain dan implementasi sistem monitoring dan manajemen baterai mobil listrik, design and implementation of electric car battery monitoring and management system, sama efektivitas pengendali baterai pada mobil listrik, Sigit Joko Purnomo, Nur Hadi Adi Saputro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.